Pada hari ini saya akan membagikan mengenai hidrokel. Dimulai dari definisinya. Definisi dari hidrokel adalah penumpukan cairan yang berlebihan di antara lapisan parietalis dan visceralis tunica vaginalis yang dalam keadaan normalnya cairan ini berada dalam keseimbangan antara produksi dan resorpsi oleh sistem limfatik di sekitarnya. Untuk etiologi dan patofisiologi, hidrokel pada bayi baru lahir dapat disebabkan oleh belum sempurnanya penutupan prosesus vaginalis dan belum sempurnanya sistem limfatik di sekitar skrotum dalam melakukan resorpsi cairan hidrokel. Sedangkan hidrokel pada orang dewasa dapat terjadi secara idiopatik atau primer dan sekunder. Penyebab sekunder terjadi karena kelainan testis atau epididymis yang menyebabkan terganggunya sistem sekresi atau resorpsi cairan di kantong hidrokel. Untuk anatomi dari genitalia pria tercantum seperti di layar. Tampak adanya testis dengan rongga di sekitarnya yang nantinya sering menjadi tempat terkumpulnya cairan hidrokel. Gejala klinis dari hidrokel sendiri yang paling sering adalah pembengkakan dari skrotum, kadang disertai dengan rasa nyeri, kemerahan pada skrotum, dan adanya rasa tertekan di pangkal penis. Untuk tipe-tipe dari hidrokel dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe testis, funiculus, dan komunikan. Pada hidrokel testis, kantong hidrokel seolah-olah mengelilingi testis sehingga testis tidak dapat teraba. Dan pada anamnesis, besarnya kantong hidrokel tidak berubah sepanjang hari. Pada hidrokel funiculus, kantong hidrokel berada di funiculus, yaitu terletak di sebelah kranial dari testis. Pada anamnesis, kantong hidrokel besarnya tetap sepanjang hari, dan pada palpasi, testis dapat diraba dan berada di luar dari kantong hidrokel. Untuk hidrokel komunikan, terdapat hubungan antara prosesus vaginalis dengan rongga peritoneum, sehingga prosesus vaginalis dapat terisi cairan peritoneum. Pada anamnesis, kantong hidrokel besarnya dapat berubah-ubah, yaitu bertambah besar terutama pada saat anak menangis. Dan pada palpasi, kantong hidrokel terpisah dari testis dan dapat dimasukkan ke dalam rongga abdomen. Terlampir untuk contoh-contoh dan skema untuk gambaran tipe hidrokel, ada hidrokel testis, hidrokel funiculi, dan hidrokel komunikan. Untuk pemeriksaan penunjang yang rutin dilakukan adalah tes eliminasi, di mana dilakukan penyenteran atau penyinaran di bagian bawah testis untuk melihat adanya cairan. Dengan hasil adanya tampak benjolan di skrotum dengan konsistensi kistus atau kista, dan pada penerawangan menunjukkan adanya transiluminasi. Pada pemeriksaan penunjang lain dapat dilakukan ultrasonografi. Ultrasonografi adalah modalitas pertama untuk mengevaluasi hidrokel, yang muncul sebagai kumpulan cairan sederhana dan avaskular pada evaluasi Doppler. Hidrokel komunikan akan terlihat erat mengelilingi testis yang berdekatan. Sebaliknya, hidrokel chorda spermatica seperti hidrokel funikuler atau funiculokel dan hidrokel kista tidak akan mengelilingi testis, melainkan ditemukan di sepanjang chorda spermatica. Untuk tata laksana hidrokel dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Jika tidak ditemukan adanya bukti keganasan pada pemeriksaan fisik dan USG, hidrokel dikerjakan secara skrotum melalui raffe median atau insisi transversal unilateral. Setelah hidrokel dikeluarkan, lubang di kantong dibuat jauh dari testis, epididymis dan struktur tali pusat, dan cairan disedot keluar. Kantong hidrokel dibuka untuk lebih lanjut, supaya dapat mengekspos kantung untuk perbaikan. Untuk teknik eksisi, ini berkaitan dengan kekambuhan dari hidrokel. Pengeluaran hidrokel direkomendasikan untuk hidrokel yang besar, lama, berdinding tebal, dan tergantung dari lokasinya. Kantong hidrokel dibuka harus dengan hati-hati agar tidak melukai chorda spermatica, dan kantong tersebut dipotong menyisakan ruang untuk menjahit tepi kantung yang dipotong tanpa membahayakan chorda atau epididymis. Jahitan Chromik 30 dapat digunakan dengan cara jahitan bisbol untuk menjahit tepi kantung, seperti gambar di samping. Teknik lain dalam tata laksana hidrokel yang dapat digunakan adalah teknik bottleneck Jaboulet. Metode ini berguna untuk kantung hidrokel yang besar, terkulai, dan tipis. Teknik ini dilakukan dengan mengeksisi kantung seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi margin eksisi yang lebih besar dibiarkan di antara tepi kantung dan testis dan epididymis,
untuk memungkinkan penjahitan tepi kantung bersama-sama di belakang tali pusat tanpa menekan tali pusat. Teknik operasi lain yang dapat digunakan untuk tata laksana hidrokel adalah teknik plikasi. Teknik ini cocok untuk hidrokel yang lebih kecil dan berdinding tipis, tetapi sebaliknya tidak digunakan untuk hidrokel yang besar, berdinding tebal, dan berlokulasi banyak, karena dapat meninggalkan kumpulan besar jaringan yang terplikasi di dalam skrotum. Teknik Lord plication dilakukan dengan membuka hidrokel seperti yang dijelaskan sebelumnya, melahirkan testis, membakar atau menjahit tepi potongan kantung, dan menggunakan jahitan kromik terputus yang ditempatkan secara radial untuk melapisi kantung. Penutupan dilakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Saluran pembuangan tidak diperlukan dengan lipatan. Untuk teknik minimal invasif, dapat digunakan dengan membuat sayatan 2 cm di skrotum. Hidrokel dikeringkan, diikuti dengan eksisi sebagian tunika vaginalis parietal, dan tunika vaginalis dibalik, dijahit ke bagian jaringan sukutan, dan drainasi bedah ditempatkan.
Tata laksana lain adalah dengan cara skleroterapi. Skleroterapi adalah pilihan pengobatan lain dengan tingkat keberhasilan pengobatan tunggal mulai dari 33-75%. Pilihan ini merupakan pilihan yang baik untuk pasien yang tidak dapat mentolerir anestesi atau yang menolak tindakan bedah. Langkah-langkahnya termasuk aspirasi jari jarum hidrokel. Langkah-langkah umum dari prosedur termasuk aspirasi jarum dari cairan hidrokel, diikuti dengan injeksi anestesi lokal dan akhirnya penanaman agen sklerosing. Agen sklerosing yang paling umum digunakan adalah tetrasiklin. Meskipun larutan fenol 2,5%, alkohol 95%, dan etanolamin oleat juga telah digunakan secara efektif. Untuk komplikasi dari hidrokel, jika dibiarkan, hidrokel yang cukup besar mudah mengalami trauma, dan hidrokel permakna bisa menekan pembuluh darah yang menuju ke arah testis sehingga menimbulkan atrofi testis. Terlampir dari daftar pustaka yang digunakan untuk pembuatan ilmiah hari ini. Ini adalah akhir dari presentasi. Terima kasih.